Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin mencoba membaca pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Saya bacakan. Di sini ada pertanyaan, kenapa Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa, ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang penting. Memang kita setiap hari baca Quran ya, dan yang tertulis dalam mushaf itu bahasa Arab. Tapi jarang ya, mungkin kita bertanya, kenapa sih Al-Quran menggunakan bahasa Arab dari sekian bahasa yang ada di dunia ini ya? Atau mungkin juga kenapa tidak pakai bahasa Indonesia ya, atau bahasa yang lain. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW diutus atau diturunkan untuk membawa risalah di masyarakat Arab. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dalam salah satu ayatnya, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali rasul itu menggunakan bahasa kaumnya supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Itu sangat logis ya, karena rasul berada di tengah-tengah masyarakat Arab, maka pesan yang disampaikan kepada mereka pun tentu bahasa Arab ya, sangat logis, karena dengan demikian mereka akan memahami pesan yang disampaikan oleh nabinya ya. Jadi dari sini kita bisa paham kenapa Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti ada pertanyaan berikutnya mungkin, lalu kenapa Nabi Muhammad yang dipilih untuk diutus Rasul itu Mekah atau Arab ya, bukan Indonesia atau mungkin wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, di sini mungkin kita ingin mencoba menggali, mendengarkan pandangan-pandangan ulama-ulama kenapa bahasa Arab atau Arab sendiri yang dipilih ya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pakar menjelaskan kenapa bahasa Arab itu dipilih, karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa di dunia yang memiliki khazanah kosakata yang luar biasa. Bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa bahasa Arab memiliki kosakata yang paling banyak dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Misalnya para pakar menjelaskan untuk menunjukkan singa saja itu ada kurang lebih 800 kosakata dalam bahasa Arab. Itu hanya untuk menjelaskan singa saja ya. Ada 800 kosakata. Ya, jadi kalau singanya seperti ini bahasa Arabnya apa? Singa seperti ini bahasa Arabnya apa? Ini luar biasa. Untuk menjelaskan nama-nama pedang ya, atau kita mendengarnya as-saif, tapi sebenarnya ada kata-kata lain. Ada kurang lebih 80 kata ya. Dan untuk menjelaskan tentang madu macam-macamnya itu ada kurang lebih 80 kata. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, pantas ya kalau bahasa Arab dipilih karena kosakatanya sangat banyak. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah ya. Kalamullah itu tentu maknanya sangat banyak sekali syarat. Dan tentu yang dipilih adalah bahasa-bahasa yang memungkinkan untuk menerima pesan-pesan itu. Jadi kalau saya analogikan kalamullah itu sebagai air ya, air yang banyak. Nah, tentu yang dipilih adalah bejana-bejana yang memungkinkan untuk menampung sebanyak-banyaknya air. Dan bahasa Arab itu diantara atau bahasa Arab adalah salah satu-satunya bahasa yang memiliki khazanah kosakata yang banyak sekali, sehingga diharapkan bisa menampung lebih banyak pesan-pesan dari kalamullah atau dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan lain kenapa bahasa Arab, karena perhatian orang terhadap bahasa Arab ini luar biasa ya. Dari sekian bahasa-bahasa yang ada di dunia, bahasa Arab
mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa ya dari para penjaganya ya. Kita tahu ada beberapa ilmu-ilmu terkait dengan bahasa Arab ya, seperti ya kita tahu ada nahwu shorof, ada ma'ani, bayan dan sebagainya. Dan tentu itu seiring ya dengan pesan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang langgeng ya, dan bahasa Arab juga memiliki karakter seperti itu karena orang menjaganya sampai hari ini. Nah, maka tidak heran ya para sahabat Al-Quran kalau di dalam Al-Quran kita sering menemukan kosakata-kosakata yang sepertinya muradif atau sinonim, tapi sebenarnya punya penekanan makna yang berbeda. Misalnya kita menemukan kata ikro, ya, bacalah. Tapi kemudian juga nanti kita mendapatkan kata ujlu, bacalah. Ini seperti sama, tapi sesungguhnya penekanan maknanya berbeda. Sama juga seperti manusia, ya, ada insan, ada nas, ada bashar, ada al-uns, ya. Itu semua kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu manusia. Padahal sesungguhnya walaupun objek materialnya itu manusia, ya, tapi punya penekanan makna-makna yang berbeda. Dan itu dimiliki oleh bahasa Arab. Nah, mungkin nanti ada juga yang bertanya, kalau begitu Al-Quran itu hanya ditujukan kepada masyarakat Arab saja karena menggunakan bahasa Arab. Oh tidak, Al-Quran sesuai dengan pesannya itu, Al-Quran itu punya pesan untuk universal. Oleh karena itu bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu memungkinkan untuk dipahami oleh masyarakat di dunia ada lainnya, karena dengan proses penafsiran dan penerjemahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi para follower atau bagi para penonton, silahkan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu diskusikan untuk segmen berikutnya terkait dengan Al-Quran, silahkan untuk menyampaikannya di kolom YouTube. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.